Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Kamis 23 April 2020. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali Yesus itu membo-membo. Saya akan bercerita kisah nyata. Saya punya ponakan, tahun lalu mau menyelesaikan skripsi. Saat awal, bab 1, bab 2, bab 3, cepat sekali. Namun di dalam bab-bab akhir, saya bertanya, gimana Vin? Namanya Alvin. Dosennya sulit om. Banyak tugas katanya, kesibukan. Saya hanya berpesan, jangan lupa berdoa. Dan ternyata dia juga cerita sama mbahnya. Karena dia tinggal di Jogja bersama ibu saya atau mbahnya. Ibu saya atau mbahnya cerita, "Nok, Tuhan Yesus itu sok membo-membo. Kadang dia hadir untuk kita menyerupai orang miskin, orang yang tidak punya. Dan ketika kita mau memperhatikan, mengulurkan kasih, berbagi, Tuhan akan memberkati." Lalu ponakan saya menjalani rutinitas. Dan dia cerita, waktu itu ponakan saya siang-siang sambil pulang dari kampus dengan hati yang tidak gembira karena belum bisa juga ketemu dosen. Ketika naik sepeda motor, tiba-tiba ada seorang ibu tua yang ngawe. Ponakan saya ini berhenti, lalu bertanya, "Ada apa Bu?" "Mbak, saya dari pagi belum makan." Lalu ponakan saya buka tasnya, lalu dompetnya dibuka. Hanya ada 2 uang, 2 lembar uang. 1 2.000,
satunya 50.000. Dia berpikir, kalau aku memberikan 2.000, apa bisa ibu ini nanti beli makanan? Namun, kalau aku memberi yang 50.000, lah aku nanti hanya punya 2.000. Dia berpikir sejenak. Dan akhirnya, dia mengulurkan yang 50.000. Dia ulurkan, lalu kemudian dia pulang ke rumah Simbah atau ibu saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, 3 hari setelahnya, dia di WA dosennya, besok kamu ujian pendadaran. Wah, gembira sekali dia. Akhirnya dia ujian, dinyatakan berhasil dan lulus. Dan luar biasa lagi, setelah itu dia mendaftar ke sebuah yayasan di Surabaya. Lah kok langsung diterima? Jadi jarak antara pendadaran sama diterima hanya 1 bulan. Lalu dia cerita kepada mbahnya, mungkin waktu itu ibu itu Yesus ya mbah. Yo, kemungkinan besar no. Gusti berkahi kowe. Saudari-saudaraku yang terkasih, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Semoga kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh makin percaya. Dan Tuhan sok membo-membo hadir menjumpai kita dalam bentuk yang lain. Tuhan pernah bersabda, siapa memberi aku makan pada orang yang kekurangan dan miskin, dia memberikan untuk aku. Semoga kita meyakini itu semua, sehingga kita yang percaya beroleh hidup kekal, beroleh berkah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.